Nah, ketika Allah menjelaskan tentang proses turunnya Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra, karena kita tahu dalam proses turunnya Iqra tadi, apakah Al-Quran turun secara langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad? Tidak. Atau saya mulai dari pertanyaan sederhana, sebetulnya Al-Quran itu untuk siapa? Kita. Untuk kita. Untuk kita kan? Kita sebagai manusia, betul kan? Karena Al-Quran itu adalah hudan linnas, untuk seluruh manusia. Tapi prosesnya nggak begitu, nggak langsung dari Allah kepada manusia, itu enggak. Kalau setiap kita menerima wahyu, waduh bahaya. Iya enggak? Orang enggak aja masih ada orang yang ngaku dirinya sebagai nabi. Apalagi kalau setiap kita menerima wahyu. Paham maksud saya? Ya. Baik. Nah, bagaimana prosesnya? Kita menerima Al-Quran melalui siapa? Kita menerima Al-Quran melalui siapa? Melalui guru-guru kita, kadek, jangan melalui Rasul. Emang kita harus bertemu Rasul? Kan enggak. Ada lagi melalui malaikat Jibril. Itu gawat itu, jangan-jangan kayak Eder lagi. Ya, kita menerima Al-Quran melalui guru-guru kita kan. Kita belajar kepada seorang guru. Guru kita tentu belajar kepada gurunya. Terus begitu. Maka ada banyak yang terlibat di situ. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW, sampai kepada malaikat Jibril SAW, dan sampailah kepada Allah SWT. Maka wajar di situ kalau kemudian Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu la'abidun. Clear sampai sini? Kembali. Walaqad yassarna. Dengan pendekatan yang sama, dengan cara yang sama, bagaimana kita memahami walaqad yassarna? Kenapa Allah menjanjikan tentang kemuliaan Al-Quran itu? Bukan aku, tapi kami. Kayak turunnya Al-Quran, ketika Allah menggunakan kata kami itu apa tadi maknanya? Ada keterlibatan banyak pihak. Maka ketika Allah menjanjikan kemuliaan Al-Quran, maka yang menghadirkan kemuliaan Al-Quran itu hanya Allah atau ada banyak pihak? Banyak pihak. Itu dia. Siapa yang bertugas menghadirkan kemudahan Al-Quran itu? Guru ngaji. Bisa dipahami? Paham, Pak. Maka kita mengemban tugas yang mulia, yaitu menghadirkan kemudahan sebagaimana yang Allah telah janjikan. Jangan sampai kemudian umat, masyarakat, atau anak-anak kita bilang, Pak Guru mah bilang Quran mudah hesek begini. Karena tidak sedikit masyarakat ya, ketika dipropagandakan oleh guru-guru ngajinya, mudah loh ngaji itu, dengan hesek. Ada yang diajak belajar ngaji, begini belajar tahsin dari tajwid, di mana-mana belajar tajwid mah nggak jauh-jauh, paling oke idhar, idgham, iqlab, ikhfa, ikhlir. Ini kebanyakan begitu, ya. Maka sekali lagi, guru ngaji itu punya tugas yang sangat mulia, punya tugas yang tidak sederhana, punya tugas yang tidak mudah. Kenapa? Karena dia punya tugas untuk membuktikan kemudahan Al-Quran itu. Sekali lagi, ini ayatnya bukan yasartu, tapi yasarna. Maka Bapak Ibu ini punya tugas untuk menghadirkan kemudahan itu. Siap kira-kira? Ya. Kalau orang hebat itu ditanya siap, jawabannya semangat. Setuju? Setuju. Orang hebat itu kalau ditanya setuju, jawabannya sepakat. Siap? Semangat. Tapi semangat itu bukan pekerjaan bibir. Semangat itu harus hadir dari hati. Ya. Kalau hati sudah semangat, akan tampak menjadi sebuah energi. Dan energi itu akan terlihat kalau ada pergerakan. Kalau orang diam gitu kan, atau benda ini sebenarnya punya energi nggak? Ada, tapi tidak kelihatan. Kenapa? Karena dia diam. Tapi kalau saya begini, kelihatan energinya? Kelihatan. Maka orang kalau bilang semangat tapi terus tidak ada gerakannya, semangat. Itu tidak semangat, ya. Baik.
Siap Bapak Ibu? Baru juga sebentar digelindingkan doang. Sampai nggak lupa ya. Baik. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kemudahan dan juga semangat untuk kita semuanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik. Nah, walaupun yasarna Al-Quran dari zikri fahal min mudakir, bahkan Allah ulang sebanyak 4 kali. Ya. Di surat yang sama bahkan. Surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan juga 40. Maka berarti tugas kita ya itu bukan sekedar menghadirkan kemudahan itu, tapi sekaligus meyakinkan umat bahwa belajar Al-Quran itu mudah. Biasanya orang kalau ngomong diulang-ulang, itu tujuannya apa sih? Ini ceritanya, kan Allah diulang-ulang di kalimatnya ya kan? Di ayat 17, walaupun yasarna Al-Quran dari dzikri fahal min mudakir, beberapa ayat masuk sampai nanti ayat 22 lagi ulang dengan kalimat yang sama persis. Kira-kira hikmah pengulangan itu apa? Menegaskan, apalagi Memastikan apa Pak? Memastikan bahwa janjinya benar. Memastikan bahwa janjinya benar, menegaskan bahwa janjinya benar. Menegaskan sekaligus memastikan bahwa janjinya adalah benar. Oke, apalagi kira-kira? Nih kita lagi ngomong nih sama teman kita, ya sesama guru misalnya gitu kan. Terus ketika saya ngomong pertama kali gitu kan ya, saya lihat dalam konteks pembicaraan itu kok saya perlu ngulang gitu. Kira-kira ada isyarat apa? Di samping ingin menegaskan dan juga memastikan itu. Kenapa kita perlu meyakinkan? Kenapa kita perlu menegaskan? Kenapa kita perlu memastikan? Ada kondisi apa sehingga kita perlu melakukan itu? Penting satu. Apalagi? Agar dilaksanakan, saking pentingnya ya kan? Agar dilaksanakan apa ya kan, ini janji mudah. Maksudnya teh ya biar nggak ragu gitu. Biar nggak ragu ya, penting biar nggak ragu. Biar nggak ragu kan tadi meyakinkan. Ya. Oke. Tapi menarik kalimat ini, biar nggak ragu. Biar nggak ragu. Kenapa kita harus meyakinkan sehingga seseorang itu nggak ragu gitu? Berarti ada kondisi yang sedang kita dapati dari orang itu. Apa kondisinya? Banyak manfaat apa? Iya gini. Saya mundur sebentar ya. Kita lagi ngobrol nih sama lawan bicara kita, ya kan? Nah, kita ingin menegaskan, kita ingin memastikan, dan kita ingin meyakinkan supaya lawan bicara kita kan tidak ragu. Maka berarti ada kondisi di mana lawan kita apa? Ragu-ragu. Iya. Betul nggak? Coba kalau kita ngomong terus raut muka teman kita itu udah yakin gitu kan, kita perlu ulang nggak? Ya kamu usah ngapain. Tapi begitu kita ngomong gitu kan, kok raut mukanya kayak nggak yakin gitu dengan ungkapan kita. Perlu nggak kita ulang? Ya perlu lah. Paham maksud saya? Terus kaitannya dengan IT gimana tadi? Mengulang-ulang berarti ada meragukan. Ada indikasi kitanya ragu. Jadi perlu diulang. Iya. Allah itu udah katakan bahwa Al-Quran itu mudah. Tapi Allah katakan berkali-kali mudah betul. Kok kamu kayak gak percaya gitu? Artinya apa? Ada banyak hamba Allah yang masih belum yakin akan kemudahan Al-Quran itu. Maka tugas kita, satu, menghadirkan kemudahan itu. Yang kedua, meyakinkan sekaligus menghilangkan keraguan itu. Clear sampai di sini? Iya. Baik, alhamdulillah. Kalau gitu, tentu kita harus punya semangat yang sama untuk menghadirkan kemudahan itu. Siap? Kalau sudah semangat, ya setiap kali nanti saya katakan mengajar Al-Quran, tolong semuanya jawab dengan ungkapan mudah. Coba katakan sama. Belum. Mengajar Al-Quran Mudah. sambil kita gerakan, ya ekspresinya. Mengajar